menghasilkan generasi pemimpin bangsa yang berkarakter Kristus memerlukan fondasi pendidikan yang kokoh. Sama seperti batu yang disusun menjadi sebuah bangunan. Proses pendidikan yang berkesinambungan perlu dilakukan agar setiap anak dapat mengembangkan karakter kepemimpinan yang berkualitas. Jadi kami berdiri dari tahun 2014, angkatan pertama, mereka 22 orang pada saat itu, tapi sampai dengan saat ini sudah ada 240, kurang lebih 240 anak yang berproses bersama dengan kami di sini. Bukan sebuah kebetulan kalau desain batakonya kelihatan gitu ya, itu mengingatkan saya akan sebuah gerakan di awal-awal pembangunan Pandegajaya ini, yaitu gerakan 2000, di mana siapapun bisa mengumpulkan uang 2.000 per hari untuk bisa terlibat dalam pembangunan Pandegajaya ini gitu. Jadi setiap kali saya melihat batako ini, saya mengingat kembali bahwa setiap batako itu adalah hasil jeripayah, hasil sumbangan, hasil pemberian, hasil hati yang ingin memberi dari orang-orang ya, yang ingin terlibat di sebuah pergerakan yang luar biasa ini, yaitu SMA Kristen Pandegajaya. Dulu pertama kali waktu saya datang di Pandegajaya, dan setiap kali saya lihat blueprint dari SMA Pandegajaya ini, saya cukup kaget dengan biaya yang dibutuhkan dalam membangun sekolah ini. Dulu diperkirakan habis 4,5 M, dan saya tidak tahu, jujur saya pribadi dan teman-teman pun tidak tahu bagaimana kita harus dapat uang itu untuk membangun. Tetapi kita dengan tim selalu percaya, kita selalu melangkah, dan setiap kali kita melangkah, Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan, sehingga hari demi hari saya melihat sekali campur tangan Tuhan dalam pembangunan sekolah ini. Dulu waktu saya pertama kali datang di Pandegajaya pada tahun 2014, ketika saya sampai pertama kali saya melihat kondisi sekolah ini, saya tidak percaya kalau ini adalah sebuah sekolah, karena pertama masuk di gerbang saja sudah tidak memungkinkan bahwa ini sebuah sekolah gitu, karena gerbangnya sendiri terbuat dari kayu, kelasnya hanya 3. Salah satu kelas itu kami jadikan sebagai kelas dan juga perpustakaan sekaligus lab komputer. Tidak dapat dipungkiri, selain tenaga pendidik, ya fasilitas itu jadi salah satu faktor ya penting di dalam mendukung, menunjang proses kegiatan belajar anak-anak. Ya kehadiran fasilitas itu sangat membawa guru dan anak-anak ya semakin enjoy belajar, ya guru semakin kreatif, inovatif di dalam proses pembelajaran. Dan selain siswa-siswi di Pandegajaya yang merasakan dampak dari fasilitas ini, nah ternyata siswa-siswa atau masyarakat di luar Pandega pun itu mendapatkan manfaat ya dari fasilitas yang ada. Jadi itu membuat pembelajarannya lebih kondusif, lebih efektif dan menyenangkan karena kita tidak lagi sebatas di kelas. Jadi kita melakukan banyak sekali terobosan-terobosan dengan anak-anak ini. Kita juga sering main drama, kita latihannya di aula, kita pentasnya juga di aula. Awalnya kita yang keterbatasan ruangan, karena ini sudah banyak sekali pembangunan, bahkan sekarang terus membangun. Berharapnya ini akan terus membuat kami para guru dan murid-murid juga nyaman untuk terus berkreasi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mau terus belajar. Saya mengenal Kristus pertama kali di tempat ini. Saya belajar untuk menemukan tujuan hidup saya di tempat ini. Saya belajar untuk mandiri, berjuang di tempat ini. Hal ini yang membuat saya merindukan bahwa bukan berhenti pada generasi saya, tapi saya merindukan bahwa generasi-generasi berikutnya juga semakin mengenal pribadinya,
semakin belajar untuk menemukan tujuan hidupnya. Hal ini yang membuat saya memutuskan untuk kembali bekerja di SMA Kristen Pandegajaya. Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit buat kita di dalam pendidikan sendiri, yang mana kita pembelajaran dan segala yang ada di dalamnya harus dialihkan dengan cara yang baru. Pandegajaya bersyukur karena di tahun yang sulit tersebut Tuhan mengirimkan berkatnya melalui yayasan dan para donatur, yang mana sekolah ini tetap berjalan. Pada tahun tersebut kami sekolah kekurangan asrama, tetapi di tahun yang tersebut juga yayasan terus membangun, di mana 2 asrama waktu itu dibangun pada tahun tersebut, yang juga dilanjutkan di tahun berikutnya dengan adanya pembangunan gedung aula, dan pembangunan ini sangat menolong segala macam aktivitas yang ada di dalam sekolah. Bangunan yang didirikan ini membantu kami dalam kelancaran berbagai jenis kegiatan yang sekolah lakukan. Saya memutuskan untuk kembali di Pandegajaya karena sesuai dengan jurusan saya kuliah guru, dan saya memiliki kerinduan untuk mendidik anak-anak, khususnya di bidang bahasa Inggris. Saya percaya bahwa saya sudah mendapatkan banyak hal lewat kuliah saya dan lewat Pandegajaya juga, dan saya memang mau berbagi hal tersebut kepada adik-adik yang ada di tempat ini. Pada saat klip ini dibuat, ini adalah tahun 2023, dan bisa dikatakan bahwa bangsa kita ini telah melewati masa-masa krisis, masa pandemi. Dan pada saat ini saya mewakili Yayasan Pandegajaya ingin memberikan update report tentang pembangunan buat setiap donatur pembangunan yang selama ini Anda mungkin belum pernah datang ke NTT atau belum pernah datang ke sekolah kami, tetapi Anda telah memberikan uluran cinta melalui donasi yang telah saudara berikan. Sampai saat ini gedung sekolah SMA kami sudah selesaikan, di mana pada waktu awal tahun 2014 kami membuat plan ini, site plan. Luas tanah kami adalah sekitar 10.640 meter persegi, dan menurut site plan itu ada sekitar bangunan mungkin dengan luasan sekitar 4.000 meter persegi. Dan bisa dikatakan sampai saat ini kami telah menyelesaikan kurang lebih sekitar 3.000 meter persegi sudah kami tuntaskan, 75% kami tuntaskan. Kami melihat Tuhan itu ajaib, karena waktu awal kami memulai, kami tidak tahu, kami hanya memulai dengan visi, dan kami meyakini semua movement yang kami jalankan dengan hati yang tulus dan lurus itu pasti disertai Tuhan. Dan sampai saat ini kami melihat betapa Tuhan itu hebat. Kami dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki beban hati yang sama. Mereka datang ke sekolah kami, mereka memberikan pelatihan buat guru-guru kami. Mereka juga menyediakan diri sebagai orang tua asuh. Saat tahun 2023 ini, bantu doa Bapak Ibu, kami rindu nanti pada tahun 2024 kami akan memulai pendidikan itu mulai sejak TK. Jadi kami mengambil langkah lebih jauh lagi. Kalau selama ini sekitar ya bisa dikatakan 9 tahun kami memulai proses SMA ini, dan akhirnya kami akan mulai menginjak TK, SD, SMP, dan kami membayangkan kalau semuanya ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin bahwa apa yang akan dihasilkan itu adalah generasi-generasi yang berkualitas. Sekali lagi, saya mewakili yayasan mengucapkan terima kasih buat setiap donatur pembangunan, donatur orang tua asuh yang telah terlibat, terus memberkati kita semuanya.